Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Shalom, Om warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo, uh, sobat penerima sia, kembali lagi di program kenalan dengan Jadi ini Cloud Indonesia Award. Kita punya program ini tujuannya adalah sebagai platform atau wadah bagi para penerima SIA Satu Indonesia Award untuk berbagi pengalaman kepada sesama. Makanya kelompok 15 idenya seperti itu. Nah, kelompok 15 ada saya, ada Mbak Selvi dan Bli Edi yang mungkin akan menyusul hadir gitu ya. Dan ini acara yang kedua. Acara yang pertama di tanggal 1 kemarin temanya adalah pertanian regeneratif. Dan sekarang di acara kedua temanya adalah layanan kesehatan yang inklusif karena dua narasumber kita yang hebat-hebat ini adalah penerima satu Indonesia Award di bidang kesehatan. Makanya layanan kesehatan inklusif. Ini sudah ada dua narasumber hebat. Yang pertama ada Mas Guntur dengan program Smile-nya. Saya sapa dulu. Halo Mas Guntur. Oke, masih Halo di mute Mas Mas. Reza. Oke. Mas Guntur kalau domisili di Sudah. mana Mas? Saya di Malang saya, Mas Guntur orang Jawa ngalam Timur. ternyata, Jawa Timur. Baik, nanti Mas Guntur Orang akan alam. cerita tentang program Smile-nya. Makasih Mas Guntur. Nah, narasumber kedua setelah Mas Guntur ada Mas Gede Praja. Mas Gede, halo Mas Gede, saya sapa dulu. Halo Mas Gede. Mas Gede ini juga penerima satu Indonesia Award di bidang kesehatan gitu ya. Tadi sudah muncul, tapi kelihatannya ada kendala Mas Gede. Oke, baik teman-teman semuanya. Jadi, nih udah. Halo Mas Gede. Wah, ternyata ada kendala lagi. Oke, nah hari ini ada terima kasih bagi yang sudah hadir. Ini ada Kak Elmi dan Kak Velia sudah hadir di acara Lansia, kenalan dengan penerima satu Indonesia Award. Sekali lagi, ini adalah acara program dari kelompok 15 untuk saling berbagi cerita. Seperti itu. Nah, Lansia ini modelnya adalah webinar. Jadi narasumber akan memaparkan, bercerita tentang programnya masing-masing, apa yang sudah diperbuat oleh narasumber sehingga bisa dapat penghargaan dari satu Indonesia Award dari Astra. Kemudian nanti narasumber kedua setelah itu akan ada sisi tanya jawab. Jadi bagi Kak Elmi dan Kak Velia, jika tertarik ingin bertanya boleh melalui kolom chat ataupun eh, bertanya secara langsung. Karena temanya adalah layanan kesehatan inklusif. Kenapa kami mengangkat ini? Karena kami rasa layanan kesehatan itu untuk semua pihak, tidak ada yang boleh tertinggal, tidak boleh dibeda-bedakan antara yang menengah ke atas dan yang menengah ke bawah, antara perempuan, antara laki-laki, itu harus menyentuh semuanya. Nah, maka dari itu kita akan mulai sesi pertama kali ini dimulai oleh Mas Guntur, nanti Mas Gede Praja. Kalau gitu saya persilahkan Mas Guntur dengan program Smile-nya untuk memaparkan dan akan dibantu oleh operator akan share screen. Silakan Mas Guntur. Terima kasih Mas Reza. Dengar ya suara saya ya? Sudah terdengar Mas. Oke, baik. Terima kasih rekan-rekan penerima SIA ya yang kelompok 15 telah memfasilitasi saya terutama kami dari eh, program Inovasi Smile ya. Memang harapannya dari program ini bisa menularkan kepada teman-teman semuanya sehingga bisa apa namanya memberikan inspirasi. Namun ini bukan kesempurnaan program yang sudah kami jalankan ya, tetapi ini adalah mungkin nanti ada masukan ataupun saran sehingga program School Mental Health and Rural ini terus berjalan seperti itu ya. Eh, Berbicara tentang kesehatan inklusif.
Berarti kalau kita berbicara tentang kesehatan inklusif ini berarti kan tidak ada namanya diskriminasi dalam untuk mencapai suatu derajat kesehatan. Jadi baik itu laki-laki, perempuan, tua, muda, semuanya itu harus mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang memadai. Nah, bagaimana kesehatan inklusif ini bisa dilalui? Karena saya sendiri adalah seorang perawat ya, yang salah satunya perawat kesehatan jiwa, dan saya tidak bekerja di rumah sakit jiwa, tetapi saya adalah melayani, di mana saya melayani di sini adalah di komunitas. Jadi wadahnya itu lebih ke arah komunitas daripada di rumah sakit jiwa. Karena apa? Upaya yang saya lakukan ini adalah upaya preventif ya, promotif, yang kalau kita lihat areanya adalah bukan area sakit, tetapi areanya adalah bagaimana kita bisa mencegah kelompok-kelompok resiko, terutama kelompok-kelompok yang berhubungan dengan masalah kesehatan jiwa. Kalau kita ketahui ya, kelompok-kelompok resiko itu ada kelompok usia bayi, balita, terus kemudian anak-anak, terus kemudian wanita, terus kemudian remaja, lansia, terus kemudian ibu hamil. Nah, itu adalah salah satu beberapa di antaranya adalah kelompok-kelompok apa namanya resiko. Nah, di kelompok-kelompok resiko itu harus mendapatkan pelayanan, terutama akses pelayanan pelayanan kesehatan jiwa. Nah, kalau kita ketahui bahwa akses pelayanan kesehatan jiwa itu, beberapa orang mengatakan bahwa mereka pertama tidak mengetahui tentang bagaimana sih akses pelayanan kesehatan jiwa. Yang kedua, mereka tidak aware terhadap kesehatan jiwa. Malah mereka fokus kepada kesehatan fisiknya. Jadi mengutamakan kesehatan fisik daripada kesehatan jiwa. Padahal jiwa itu kalau menurut beberapa teori itu ya, itu adalah yang paling utama. Kalau jiwanya sehat, fisiknya juga akan sehat juga seperti itu ya. Oke, slide selanjutnya. Nah, ini sebenarnya tantangan masalahnya ketika saya lulus S2 keperawatan jiwa ya. Waktu itu saya melihat fenomena di tempat saya sendiri itu terkait masalah kejiwaan ya. Di Bantul sendiri itu ada saat ini aja ada 180 kasus prevalensi orang dengan gangguan jiwa berat ya, atau psikosis. Dan kelompok resikonya itu sangat banyak sekali. Di tahun 2018 itu kami menemukan permasalahan terutama daerah di tempat kami, yaitu adalah di daerah Durmo yang Bantur, sekolah pedesaan yang di situ memang terkait akses pelayanan kesehatannya sangat minim sekali. Jadi eh, teman-teman dari apa nama dari sekolah tersebut itu belajar itu hanya ala kadarnya ya, tanpa memandang atau memikirkan terkait kesehatannya itu bagaimana. Sehingga saya apa namanya saya kaji terkait permasalahan tersebut, ternyata banyak permasalahan yang dialami oleh siswa ataupun murid yang mengalami masalah-masalah yang berdampak kepada kesehatan mental. Contohnya ini adalah kasus kekerasan ya. Kasus kekerasan ini yang sering terjadi ya, bullying, terus kemudian orang tua yang mengalami perceraian, karena di tempat kami itu ada salah satu sekolahan itu yang hampir 40% itu orang tuanya adalah pekerja migran Indonesia di luar negeri, sehingga itu menjadikan permasalahan ya, terutama bagaimana pola pengasuhan. Terus kemudian malas-malasan ke sekolah ya, jadi mereka telat ke sekolah sampai waktunya sudah masuk sekolah, banyak yang masih belum datang seperti itu. Terus kemudian ditambah lagi dengan sekarang teknologi yang sangat cepat sekali ya, karena sekolah kalau tidak menggunakan teknologi saat ini juga sangat eh, kurang sekali ya, sehingga banyak permasalahan yang disebabkan oleh HP ya, terutama ya, bahwa banyak kasus-kasus di sekolah tersebut waktu tahun 2018 itu seperti kayak resiko bunuh diri, terus kemudian apa namanya siswanya itu selalu bermain HP ketika di kelas, sehingga tidak memperlihatkan apa namanya permasalahan yang ada di tempat tersebut seperti itu ya. Oh iya Nah, iya. Sik, sik. terus kemudian permasalahan yang lain adalah terkait bukan di siswanya saja ya, tetapi terkait di apa namanya gurunya juga. Jadi guru di sana juga mengalami permasalahan, terutama adalah akses terkait kesetaraan gender ya, di mana eh, gurunya itu lebih dominan guru perempuan ya. Jadi di sana banyak sekali guru yang merangkap-rangkap, sehingga tugasnya sangat banyak sekali. Jadi eh,
tugas laki-laki dilakukan oleh tugas perempuan juga seperti itu. Nah, terus kemudian terakhir adalah kasus-kasus perceraian. Jadi banyak sekali kasus-kasus perceraian, angka pernikahan muda di sana juga sangat tinggi sekali yang menyebabkan permasalahan-permasalahan yang dialami oleh siswa tersebut. Next, selanjutnya. Nah, dari permasalahan tersebut ternyata saya berkolaborasi dengan salah satu yayasan pendidikan Islam ya di Nur Huda. Terus kemudian saya mencoba untuk mengakses kepada Puskesmas Bantur karena memang Puskesmas Bantur memiliki layanan kesehatan jiwa yang sangat luar biasa sekali ya. Terus kemudian Lembaga Konsorsium Pendidikan Malang Selatan yang memang fokus ke arah bagaimana meningkatkan anak-anak di Malang Selatan itu aware terhadap pendidikan ya. Terus kemudian dengan perguruan tinggi. Sehingga next selanjutnya saya mencetuskan terkait program namanya School Mental Health in Rural Semel di tahun 2018. Di tahun 2018 program yang saya lakukan pertama kali ini adalah saya dengan istri saya ya kebetulan istri saya adalah seorang guru juga. Jadi kami melihat suatu permasalahan yang tadi saya bilang itu terkait kesetaraan gender ya. Jadi ada guru seorang ibu yang mereka merangkap sebagai pekerjaan laki-laki di situ ya. Terus kemudian akses terhadap guru juga misalnya waktu itu tidak ada akses terkait ruang guru untuk menyusui ya, terus kemudian ruang anak untuk bermain ketika guru tersebut membawa anak-anaknya ke sekolahan. Sehingga ini menjadikan permasalahan yang saya angkat, terus kemudian saya diskusikan dengan teman-teman yang ada di Lembaga Konsorsium Pendidikan di Malang Selatan yang mengarahkan ke arah bagaimana sih kita di Malang Selatan itu terjadi kesetaraan gender di mana akses terhadap perempuan ketika dia melakukan pengajaran itu tidak terbebani dengan permasalahan-permasalahan yang membebani seperti kayak dia membawa anaknya, terus kemudian ketika dia guru-guru ketika menyusui itu bingung, terus kemudian pekerjaan harusnya itu dikerjakan oleh laki-laki tetapi ini dikerjakan oleh perempuan karena mayoritas gurunya adalah semuanya perempuan. Nah, di situ kita apa namanya menilai terus kemudian akhirnya kita mendiskusikan, akhirnya kita berupaya untuk mencegah permasalahan tersebut. Akhirnya kita eh, berkonsolidasi dengan teman-teman yang ada di Konsorsium Pendidikan Malang Selatan, akhirnya menemukan ide namanya Guru Ibu. Nah, program Guru Ibu ini adalah salah satu bentuk program yang memang melibatkan guru perempuan sebagai penggerak di sana. Jadi, guru-guru perempuan juga harus aware terhadap gender dan mental health-nya sehingga ketika dia mengajar itu tidak merasakan beban. Sehingga kita asumsikan bahwa perempuan itu harus juga kuat, tidak bisa apa namanya lemah seperti itu. Sehingga kita mengupayakan salah satu sekolah, kita upayakan ada ruang khusus di mana ketika guru itu membawa anaknya itu ada tempat permainan sehingga ketika guru mengajar itu tidak apa namanya tidak terganggu dengan kegiatannya seperti itu. Nah, ini program ini berjalan 1 tahun sehingga waktu itu sama UIN Sunan Ampel ya salah satu di sana ada program eh, studi terkait kajian wanita ya. Jadi kita melakukan apa namanya desiminasi terkait program kita bersama dengan Lembaga Pendidikan Konsorsium Malang Wilayah Malang Selatan untuk memberikan inspirasi pada teman-teman yang ada di Jawa Timur, terutama bagaimana sih apa namanya menyetarakan gender, terutama pada guru-guru yang memiliki gender perempuan seperti itu. Next, selanjutnya. Yang kedua, akhirnya berjalanlah program yang berhubungan dengan kesehatan mental, yaitu saya memiliki program di tahun 2020 ya, yaitu dengan program namanya Pojok Curhat. Di sini program Pojok Curhat ini adalah salah satu inovasi yang memang setelah kita kaji, hampir seluruh sekolahan di wilayah Malang Selatan itu tidak memiliki guru konseling. Sehingga kita ambil satu sekolahan yang itu berfokus kepada permasalahan kesehatan mental. Karena ketika kita melakukan pengkajian awal banyak permasalahan seperti kayak bullying, terus kemudian risiko bunuh diri, ya. Waktu itu ada satu siswa yang mengatakan bahwa dia itu sudah mengatakan sudah bosan dengan kehidupannya karena keluarganya tidak begitu memperhatikan, sehingga dia itu ingin melarikan diri dan tidak ingin hidup kembali seperti itu. Dan itu diungkapkan oleh salah satu siswa perempuan waktu itu di tahun 2019. Sehingga perlu nih
kami melakukan pelatihan kepada guru, terutama guru-guru untuk bisa menjadi seorang konselor. Jadi guru di sini yang kemarin mereka melakukan kesetaraan gender gitu kan ya. Jadi kita latih nih bagaimana guru-guru ini bisa menjadi seorang konseling, walaupun basicnya bukan seorang guru bimbingan konseling seperti itu. Jadi kita ajari bagaimana menjadi seorang konselor, terus kemudian siswanya juga kita upayakan menjadikan konselor teman sebaya seperti itu. Sehingga siswa itu memiliki tempat untuk curhat. Sehingga satu tempat yang waktu itu kita minta kepada sekolah untuk, ayo Bu, kita coba berikan satu ruang khusus yang di situ bisa memberikan ruang untuk bisa bergerak, berekspresi, bisa ngomong ya terkait permasalahan mentalnya didampingi oleh salah satu gurunya seperti itu. Makanya muncul namanya pojok curhat sehingga sampai kita membuat buku pedoman dan pedoman ini sudah diakui oleh Puskesmas Bantul waktu itu menjadi suatu inovasi terkait program kesehatan mental berbasis masyarakat khususnya adalah di kelompok remaja seperti itu. Next selanjutnya. Terus kemudian ada yang kedua, di tahun berikutnya saya mencoba merubahnya bukan merubah, tetap program pojok curhat itu tetap berjalan, tetapi saya harus bisa memberdayakan siswa-siswanya supaya bagaimana siswa-siswanya nanti itu bisa menangani permasalahan-permasalahan kesehatan mental. Akhirnya saya membidik di salah satu sekolah, yaitu yang sekolah yang memiliki program pramukaan yang sangat luar biasa sekali ya. Jadi saya bidik di sana bagaimana mereka bisa menjadi agent of change yang dimana dia harus aware terhadap kesehatan mental, permasalahan-permasalahan kesehatan mental apa yang terjadi, terus kemudian apa yang harus kita kita lakukan. Sehingga saya mengambil kelompok pramuka ini sebagai role model yang nantinya bisa memberikan dampak kepada apa namanya siswa-siswa teman sebayanya sebagai apa namanya pencegah masalah kesehatan mental, terutama adalah resiko terjadinya bullying seperti itu. Jadi dasarnya saya adalah menggunakan pramuka dengan nilai-nilai pada dasar Dharma Pramuka tersebut. Slide selanjutnya. Nah, beranjak dari situ juga saya tidak hanya berpikir terhadap sekolah formal saja, tetapi saya harus menyasar nih sekolah-sekolah non formal. Di sana sekolah non formal salah satunya adalah pondok pesantren. Nah, ternyata ketika kita melakukan studi awal di pondok pesantren itu sangat luar biasa sekali, terutama stigma terhadap orang-orang yang mengalami gangguan masalah kesehatan jiwa ya, psikososial, terus kemudian gangguan jiwa, terus kemudian tradisi-tradisi yang ada di pesantren bahwa orang gangguan jiwa itu, orang masalah kesehatan jiwa itu dipengaruhi oleh roh halus, terus kemudian kesurupan, dan lain sebagainya. Terus kemudian banyak yang mengatakan bahwa dia tidak paham terkait apa sih yang terjadi ketika orang-orang dengan masalah kesehatan jiwa ini dan penyebabnya apa dan apa yang harus dilakukan. Mereka banyak yang tidak tahu para santrinya ini. Sehingga saya memodifikasi bagaimana caranya bahwa kesehatan mental ini harus bisa masuk ke pesantren. Karena pesantren tidak hanya harus bisa mengaji saja, ya kan, mendapatkan ilmu agama, tetapi bagaimana kesehatannya itu bisa tertanam, terutama adalah kesehatan mentalnya. Jadi stigma-stigma terkait masalah kesehatan mental itu bisa terkurang seperti itu. Sehingga saya harus memiliki eh, integrasi apa yang harus kita integrasikan. Salah satu budaya yang ada di pesantren yaitu adalah rawat. Rawat itu dalam bahasa Jawa itu kan poso ya, poso poso yang apa namanya mutih seperti itu kan ya. Nah, rawat sendiri ini saya buatkan suatu filosofi di dalamnya yang terdiri dari roan, poso, ngawulo, tawaduk. Ini adalah salah satu bentuk masalah yang harus apa namanya ya pencegahan masalah kesehatan mental yang bisa dilakukan di pondok pesantren. Contohnya misalnya roan. Roan itu adalah kegiatan tradisi di pesantren dengan mereka selalu bersih-bersih. Upaya membersihkan diri ya kan, terus kemudian bersih-bersih di tempat pesantren itu adalah salah satu bentuk dalam perawatan diri kesehatan jiwa sehingga itu adalah salah satu indikator bagaimana untuk mencapai kesehatan jiwa salah satunya adalah melakukan kebersihan dirinya sendiri dan tempat yang di pesantrennya. Terus kemudian poso. Poso itu berarti kan filosofinya harus menahan apa? Menahan amarah, menahan apapun yang bersifat negatif sehingga orang itu bisa melakukan aktivitas yang berperilaku positif. Ketika dia mau melakukan negatif, dia bisa melakukan mencegah dengan melakukan perilaku yang positif. Ngawulo ini berarti harus selalu apa namanya ya
dengan teman-temannya ini harus akur. Jadi hubungan sosialnya ya kan dengan teman-temannya itu tidak boleh saling mengejek, saling menjatuhkan. Jadi harus bisa ngawulus satu sama lain itu harus rakat gitu ya hubungannya. Kemudian ada tawaduk. Tawaduk ini berarti harus taat berarti kepada apa? Kepada guru, kepada orang yang lebih dewasa, ya kan kepada apa namanya kiainya, yang itu bisa menekankan nilai-nilai kesopanan. Karena kalau kita tahu di Indonesia itu kan dengan negara apa namanya ya adab sopan santun yang menjunjung tinggi sekali di dunia apa namanya di ketimuran seperti itu. Nah, kita lihat di situ, oh ternyata tawadu ini bisa menjadikan suatu upaya untuk mencegah masalah kesehatan jiwa seperti itu. Terus kemudian nilai-nilai tersebut kita lakukan dalam bentuk suatu apa namanya edukasi ya terkait kesehatan yang berhubungan dengan kesehatan mental di pesantren. Sehingga kita memunculkan modul, ini adalah modul rawat yang di dalamnya adalah bagaimana kegiatan-kegiatan aktivitas filosofi dari Ro'an Poso Ngawulo Tawadu ini untuk bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari pada santri seperti itu. Slide. Yang kedua dari rawat rawat ini terus kemudian saya melihat fenomena ternyata di pesantren itu ada tradisi namanya gojlokan. Gojlokan ini adalah salah satu bentuk tradisi guyonan kalau dalam tanda petik hari ini tuh dikatakan sebagai suatu namanya bullying ya, tetapi gojlokannya itu sudah menjadi hal biasa di pesantren. Tapi kalau kita lihat generasi saat ini tuh tidak sama dengan generasi yang angkatan saya, angkatan yang sebelum-sebelumnya, bahwa generasi saat ini adalah generasi stroberi ya, dikatakan generasi stroberi karena bagus di luar, tapi ketika di dalam itu sangat asam sekali, kecut sekali. Nah, ini generasi stroberi ini kelihatannya bagus, tetapi kalau ada suatu tekanan stresor, dia itu akan malahkan semakin bingung. Nah, ini menjadi suatu permasalahan yang harus kita apa namanya ya, kita diskusikan dengan pengasuhnya, dengan pengurus pondoknya ya, terkait bagaimana sih gojlokan tersebut agar tidak menjadi suatu eh, dampak negatif terhadap santrinya. Oleh karena itu, kita mencoba menjadikan suatu gojlokan atau bullying ini menjadi suatu yang eh, bersifat positif. Sehingga kita perlu melatih apa? Melatih teman-teman yang di pesantren itu terkait bagaimana sih mencegah terkait gojlokan itu menjadi upaya yang positif. Di sini kita melakukan kegiatannya, perilaku positifnya adalah mengajarkan bagaimana kita harus bisa melakukan manajemen stres ya, terutama di pondok pesantren itu tingkat stresornya tinggi, mereka aktivitas mulai dari bangun pagi sampai tidur itu aktivitasnya sangat luar biasa sekali ya. Terus kemudian kita harus bisa melakukan kegiatan asertif mengatakan tidak ya atau mengatakan dengan lantang tanpa harus apa namanya menyinggung orang lain. Perkataan kita itu terkait bagaimana kita bisa mencegah suatu permasalahan. Contohnya misalnya nih, oh bullying, oh gojlokan, mengatakan tidak. Jadi ini kegiatan yang bisa kita lakukan ya terkait apa namanya di program Santri Gojlokan ini. Dan program ini berjalan di tahun 2023 kemarin ya, hampir 1 tahun setengah ya, memang agak sedikit sulit karena terkait apa namanya kegiatan assertive training ini. Jadi apa namanya santri ini masih belum bisa apa namanya aware ya terkait mental health, bahwa gojlokan itu ya menganggapnya mereka itu ya sudah menjadi tradisi di sana, tetapi bagaimanapun kita tetap harus ini tadi apa ya mengajarkan kepada mereka ya supaya bagaimana gojlokan ini tidak menjadi upaya untuk menjatuhkan ataupun menghina ataupun menjadi suatu kekerasan di pondok pesantren seperti itu. Slide. Slide lanjut. Nah, terus yang berikutnya adalah saya ada ide waktu itu membuat suatu membuat film ya supaya sebagai upaya untuk pencegahan preventif ya, terutama pada siswa yang di salah satu sekolahan itu hampir ya itu lulus dari madrasah sanawiyah, itu mereka itu memilih untuk tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya, memilihnya adalah untuk menikah karena anggapan bahwa dengan menikah itu menjadi suatu solusi terakhir ya, bahwa ya sudah ujung-ujungnya nanti adalah kita akan menikah. Nah, padahal menurut undang-undang perempuan ataupun laki-laki menikah itu ada batas usianya.
sehingga banyak dampaknya yang dialami di desa kami terutama adalah perceraian, terus kemudian menjadi pekerja migran ke luar negeri, yang itu dampaknya sangat luar biasa sekali, sehingga perlu nih upaya yang harus kita lakukan, yaitu dengan melakukan ini saya membuat film yang di situ filmnya itu adalah terkait psikoedukasi bagaimana mencegah masalah kesehatan mental dan reproduksi terhadap siswa yang dia itu apa namanya sudah mau keburu menikah seperti itu. Makanya saya membuat film namanya Nyiapno Tradisi Kembar Mayang. Ini adalah suatu tradisi di desa ya, bagaimana kembar mayang itu dianggap suatu yang sakral ya, simbol sakral di desa yang tidak bisa apa namanya di di apa namanya dilakukan dengan seenaknya sendiri. Jadi simbol-simbol itu menunjukkan bahwa seorang itu harus matang dulu sebelum menikah. Makanya nilai-nilai itu saya integrasikan ke dalam nilai-nilai kesehatan mental. Bagaimana upayanya keluarga itu memberikan dukungan ya untuk mencegah terkait kesehatan mentalnya, terhadap kesehatan reproduksinya ketika dia itu mau menikahkan anaknya, terus kemudian bagaimana ada upaya untuk konseling pranikah ya, berarti menguatkan apakah benar yang saya lakukan ini ya dengan usia 14 tahun, 15 tahun saya harus menikah, apakah sudah benar atau tidak lah. Di sini upaya saya adalah membuat film waktu itu memberikan gambaran bagaimana sih sebenarnya menikah itu. Jadi menikah tidak hanya hal yang sangat apa namanya yang sangat gampang sekali, tetapi harus ada tindakan-tindakan yang mereka harus memahami bagaimana kesehatan terkait kesehatan mentalnya, kesehatan reproduksinya, sehingga saya memunculkan film ini sebagai promosi kesehatan. Ya, slide selanjutnya. Nah, dari situ terus kemudian saya bergerak ke desa. Waktu itu bagaimana saya memberikan advokasi terhadap permasalahan remaja ya yang banyak menikah di usia muda, sehingga saya dengan rekan-rekan ya di situ dengan Karang Taruna ya melakukan kegiatan bagaimana memberikan edukasi ya kepada orang tua waktu itu adalah dengan memberikan drama edukasi terkait program namanya Bilik Enom ini. Jadi ini kolaborasi dengan Karang Taruna terus kemudian dengan wali siswa ya kita apa namanya kita ajak untuk melihat bagaimana sih drama Bilik Enom ini yang di situ kami mendatangkan lembaga bantuan hukum yang memberikan advokasi terutama bagaimana mereka bisa mendapatkan akses ya untuk menutup terkait bagaimana mencegah pernikahan muda seperti yang dilakukan di desa kami. Dengan adanya Bilik Enom ini waktu itu ada yang melakukan apa namanya skenario terus kemudian di sana itu ternyata sangat berdampak kepada wali ya salah satunya dulu itu ada yang sampai walinya itu ketika melihat drama itu sampai menangis ya karena melihat apa yang dilakukan selama ini memang tidak benar ya kan jadi memaksa anak-anaknya untuk menikah di usia muda itu sangat tidak benar sekali makanya di sini kita membuat edukasi terkait Bilik Enom yang di situ ada teman-teman dari Karang Taruna, ada dari siswa, terus kemudian ada dari wali ya wali siswa yang mereka melihat terkait bagaimana sih Bilik Enom itu dipresentasikan seperti itu. Slide selanjutnya. Terus kemudian eh, karena di tempat kami itu kan desa ya, jadi saya itu eh, senang dengan kearifan lokal gitu kan ya, pendekatannya dengan kearifan lokal yang ada di desa itu. Saya membuat suatu program ke anak-anak waktu itu ya terkait pagelaran seni keperawatan yang melalui pendekatan transkultural nursing ya dalam mencegah perilaku negatif pada siswa SD. Jadi saya membuat wayang ini supaya apa? Yang pertama adalah mengenalkan budaya Indonesia, ya. Yang kedua adalah bagaimana mencegah masalah-masalah yang berhubungan dengan perilaku negatif pada siswa SD, ya, yang harus dicegah sedini mungkin. Sehingga saya matchkan dengan model transkultural nursing waktu itu, ya. Di sini antusias banget. Jadi siswa itu yang pertama tidak mengetahui wayang, lelakan wayang itu apa aja seperti itu tidak memahami. Padahal ini kan budaya kita milik kita sendiri. Sehingga saya ramu dengan cerita di dalamnya adalah bagaimana pencegahan perilaku negatif ya, permasalahan-permasalahan yang ada di siswa, terutama di siswa SD. Slide selanjutnya. Terus kemudian ini ada
rewang lagi. Tadi adalah terkait wayang dan konsep rewang ya. Ini adalah rewang. Rewang ini adalah salah satu bentuk simbol kearifan lokal yang ada di desa, yaitu terkait apa namanya gotong royong ya. Jadi salah satu indikator dari kesehatan mental itu adalah orang bisa mandiri, seorang individu bisa mandiri dan mampu melakukan perawatan diri kesehatan jiwa. Apa sih perawatan kesehatan diri kesehatan kesehatan jiwa ya, diri kesehatan jiwa pada seorang itu salah satunya adalah pemenuhan kebutuhan makan. Orang dengan makan ya kan kesehatan mentalnya pasti akan bisa teratasi. Nah, dari situ saya melihat terutama adalah terkait masalah stunting. Jadi waktu itu stigma stunting di tempat saya itu sangat tinggi sekali ya. Jadi kalau sudah bilang stunting, orang itu waduh wis cebol apa kerdil seperti itu ya sudah kata-kata cebol itu berarti kan sudah menstigma memberikan label negatif pada seorang sehingga menjadi kekhawatiran ya bagi ibu-ibu ya bagi bapak-bapak anaknya yang usianya prasekolah, usia sekolah SD, TK ya mereka apakah anaknya ini mengalami stunting atau tidak. Sehingga saya bentuk program namanya Rewang. Jadi bagaimana orang tua di situ itu harus bisa memberikan gizi kepada anaknya yang cukup ya, terutama dengan pendekatan kearifan lokal. Kearifan lokalnya di sana apa? Di sana adalah terkait ada ikan dan ikan ya karena memang wilayah saya itu berdekatan dengan Samudra Hindia ya, jadi banyak nelayan-nelayan ya yang mereka itu sangat gampang sekali mendapatkan ikan ya. Terus kemudian yang kedua adalah wilayah kami itu terkenal dengan pisangnya. Jadi antara pisang dan ikan ini kita olah menjadi suatu makanan yang bisa bernilai gizi. Nilai gizinya sangat tinggi. Sehingga harapannya dengan adanya mereka sering makan makanan yang berhubungan dengan kearifan lokalnya itu bisa menurunkan angka stuntingnya. Kalau sudah menurunkan angka stunting, stigma labeling terhadap orang dengan masalah stunting itu bisa terputus seperti itu. Makanya kita melakukan pendekatan rewang ini dan rewang ini sudah saya lakukan sampai ke tahap posyandu. Waktu itu kita di daerah Desa Srigonco ya untuk mempraktekkan terkait bagaimana nih kader-kader posyandu itu bisa melakukan program namanya Rewang. Salah satunya dalam kearifan lokalnya yang bisa kita buatkan waktu itu makanannya adalah contohnya adalah labu, oh kok labu apa namanya dari pisang itu apa namanya roti. Terus kemudian yang kedua adalah ikan tuna itu kita buat kita ajarkan bagaimana kader-kader itu bisa membuat namanya pentol bakso ya bakso apa namanya frozen dari ikan seperti itu. Slide selanjutnya. Nah, ini terus kemudian posyandu jiwa di sekolah tari uri-uri ya. Ini adalah salah satu upaya perawatan kesehatan jiwa juga ya, perawatan kesehatan diri siswa juga. Saya membuat suatu posyandu di mana setiap hari siswa harus melakukan kegiatan aktif bergerak. Di situ adalah mulai dari kegiatan kearifan lokalnya ada tari uri-uri dan jaranan dan sampai detik ini di Malang itu ada namanya berot ya yang sangat terkenal sekali ya. Jadi hampir semua anak ini sudah melakukan aktif kegiatan apa namanya menggerakkan badannya itu dengan kearifan lokal dengan kegiatan berot seperti itu. Ya, slide selanjutnya. Ini ILP integrasi layanan primer ya yang sekarang menjadi apa namanya fenomena karena ini pengembangan dari Permenkes nomor 2015 tahun 2023 terkait integrasi layanan primer yang di situ memang sekolah tidak bisa melakukan ILP namun kita di sini dengan Puskesmas Bantur harus bisa menjalankan apa namanya posyandu kesehatan jiwa remaja dan remaja ini di ILP tersebut. Makanya kita ada program namanya ILP remaja dan kesehatan jiwa. Slide selanjutnya. Terus kemudian yang kemarin ini Tokenpedia. Ini Tokenpedia adalah salah satu bentuk program yang sangat luar biasa ini karena program ini saya ikutkan di program AIA Healthy School ya yang kita bersaing dengan negara-negara Asia Tenggara ya untuk mengikuti kegiatan kesehatan ada 4 pilar yang dilakukan. Kebetulan kami melakukan program ini adalah sudah lama ya sehingga kita bisa ajukan di program AIA waktu itu. Slide. Terus kemudian ada ngaji sehat, ini sama di pesantren yang terkait kesehatan jiwa pesantren dan nutrisi di pesantren juga. Ini adalah salah satu program yang saya kembangkan dari program-program sebelumnya. Slide. Nah, ini adalah kegiatan-kegiatan yang saya lakukan bersama tokoh-tokoh penggerak ya. Ada Ibu
apa nah hikmah ya, ini adalah salah satu DPRD Jawa Timur ya, yang beliaunya adalah eh, komisi berapa kalau nggak salah, terkait apa namanya, kekerasan anak ya. Terus kemudian ini adalah dengan Kepala Puskesmas Bantur, terus kemudian ini adalah organisasi pondok pesantren ya di Nahdlatul Ulama. Waktu itu saya mencoba memasukkan program-program saya ke dalam program-programnya beliau. Terus kemudian juga dengan LP Ma'arif Bantur. Jadi pendidikan dan kesehatan ini saya matchkan agar menjadi pendidikan yang aman dan ramah seperti itu. Slide selanjutnya. Ini kegiatan saya, selain dari kegiatan-kegiatan yang ada dilakukan ya, mulai dari ada pelatihan terkait banyak ya, ini mulai dari pelatihan bagaimana mengajari anak-anak komunikasi yang baik ya terhadap gurunya, terus kemudian karena ini hubungannya dengan masalah mental ya, terus kemudian ini ada persiapan kerja ya, bagaimana menyiapkan mental ya anak-anak sebelum dia bekerja, terus kemudian ada pelatihan terkait kesehatan mental ya, terus kemudian ada apa namanya parenting ya yang dilakukan oleh paguyuban ibu-ibu ya, bapak-bapak ibu-ibu yang ada di salah satu sekolah dasar. Slide selanjutnya. Oke, terima kasih. Eh, Mungkin ini yang bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan terkait program dari School Mental Health in Rural. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mas Guntur. Jadi kalau saya lihat program Mas Guntur ini tentang mental health tapi di lingkup desa ya Mas. Benar Di sekali. lingkup desa. Ada banyak sekali ragam program ya. Saya lihat luar biasa ini Mas Guntur. Desanya tadi apa Mas? Nama desanya Mas? Di ini Desanya Bantur, dusunnya Durmo. Desa Bancur. Sebenarnya Iya, kalau program ini berarti bisa diduplikasikan Mas ya ke desa-desa lain gitu ya. Alhamdulillah sudah sampai keluar kecamatan Bantur sudah. Oh, sudah keluar Kecamatan Bantul. Iya, Oke. Nanti ke pertanyaan kecamatan lebih sebelah. lanjutnya deh buat Mas Guntur. Pertanyaan lebih Udah lanjut lagi nih silakan. dari saya. Oke, Siap, makasih siap. banyak ya Ya, Mas Guntur sudah Mas berbagi Reza. tentang program Smile apa namanya kesehatan mental untuk di daerah pedesaan dengan ragam macam programnya. Berikutnya yang kedua, kita mau beralih ke Mas Gede Praja. Mas Gede Praja juga punya program yang sangat luar biasa. Mas Gede Praja juga penerima satu Indonesia Award di bidang kesehatan. Kelihatan ini memadukan antara lingkungan juga kesehatan gitu ya. Jadi mungkin langsung untuk teman-teman yang ingin bertanya, nanti akan ada waktunya sendiri. Teman-teman boleh bertanya melalui kolom chat kepada Mas Gundur ataupun Mas Gede Praja lewat kolom chat ataupun nanti bertanya secara langsung gitu ya. Nah, sekarang saya mau mempersilakan Mas Gede Praja untuk bercerita mengenai programnya sehingga berhasil mendapatkan satu Indonesia Award di provinsi bidang kesehatan. Silakan Mas Gede. Halo Mas Gede. Oke, ini saya lihat juga ada beberapa, ada Kak Elmi, Kak Velia, Kak Laila, Kak Widya, Kak Intan, juga ada Vivu P2118. Ini terima kasih banyak sambil menunggu Mas Gede ya. Buat teman-teman jika ingin mendapatkan sertifikat elektronik, harap bisa apa namanya mendaftarkan namanya terlebih dahulu supaya nanti bisa mendapatkan sertifikat elektronik dari kami kelompok 15. Saya panggil lagi Mas Gede Praja, apakah sudah terhubung Mas Gede? Halo Mas Gede, tadi Mas Gede sudah hadir, ini kelihatannya masih apa namanya, masih away dari handphonenya. Halo Mas Gede, saya coba call dulu Mas Gedenya ya sambil menunggu teman-teman yang lainnya. Jadi buat teman-teman yang baru masuk, Mas, saya sudah mulai.
bagi teman-teman baru masuk, kegiatan ini adalah kegiatan realisasi dari program Gathering Nasional. Ini kelompok 15, realisasi dari kelompok 15 yang menyelenggarakan, yang punya program kenalan dengan penerima Satu Indonesia Award. Ada saya, Riza, kemudian ada Mbak Selfie sepertinya tadi sempat hadir, ada juga Bli Edi. Jadi kami merealisasikan apa yang kami canangkan programnya gitu ya. Sebenarnya programnya sederhana saja, berkenalan dengan para penerima Satu Indonesia Award yang jumlahnya sudah banyak, yang kategori yang provinsi ataupun yang nasional jumlahnya sudah banyak sekali, lebih dari 500-an saya kira. Ada baiknya mungkin kita sama-sama sibuk gitu ya, tapi ada baiknya kita juga tetap bersilaturahmi, berjejaring melalui program ini. Sesi 1 kemarin temanya tentang pertanian regeneratif, sesi sekarang adalah layanan kesehatan inklusif, dan yang kita akan ada lagi nanti tanggal 17 Maret, temanya seputar pendidikan dan akan diinfokan berikutnya. Nah, ini Mas Gedenya sudah hadir. Halo Mas Gede. Halo Mas, Oke, Mas Gede. Kelihatannya lagi ya, perjalanan pulang nih bawa tas. ya, Waktu udah, dan tempat udah, persilakan Mas ya, buat baik, cerita terima program. kasih. Silakan. Baik, terima kasih rekan-rekan atas kesempatannya sebelumnya. Selamat menjalankan ibadah puasa buat rekan-rekan umat Muslim yang menjalankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu. Jadi di sini izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Gede Praja Mahardika, biasa dipanggil Gede Praja. Kegiatan saya sehari-hari adalah sebagai tenaga kontrak di Dinas PUTR Kabupaten Buleleng. Nah, bagaimana saya mendapatkan Satu Indonesia Award tingkat provinsi tahun 2023 tidak pernah terpikirkan buat saya. Saya mengenal Astra itu tahun 2018. Nah, di tahun 2018 itu saya ketemu dengan kebetulan waktu itu ikut kompetisi Wirausaha Muda Sosial yang diadakan oleh PMK bekerja sama dengan IBK, di mana dicari hanya 80 orang yang mendaftar 3.000 orang, hampir 3.000-an. Jadi alhamdulillah Mas Tungkare saya lolos. Waktu itu dari Bali cuma 2 orang. Yang saya bawa waktu itu materi saya adalah tentang bagaimana mengajarkan anak-anak didik di sekolah di Jogja, karena saya waktu itu masih kuliah di Yogyakarta, mengenalkan metode EcoBrick. Jadi bagaimana saya ke sekolah door to door, dan itu tidak dibayar. Jadi tidak dibayar. Kalau ada yang jauh biasanya mereka hanya memberikan uang bensin. Nah, bagaimana cara saya untuk mengatur sebuah perekonomian sosial masyarakat? Saya waktu itu bekerja sama dengan pengrajin bambu. Jadi saya membuat setik bambu untuk memadatkan plastik-plastik ke dalam botol itu dengan dihargai pada anak-anak Rp5.000. Jadi pengrajin bambu dapatnya 3.000, saya dapatnya 2.000. Jadi seperti itu. Nah, terus saya mengikutilah Wira Bangsa itu berkenalan dengan Mas Renly, namanya orang Kalimantan. Waktu itu beliau masih menjadi Lurah Brau. Dia itu menang Satu Indonesia Award tingkat nasional itu karena pembangkit listrik tenaga surya di daerah Kalimantan sana. Itu. Nah, berkenalan dengan beliau satu tempat tidur lah. Ini nama kamar kami adalah Sepatu Rakyat. Nah, seiring berkembangnya waktu, saya coba untuk mendaftar Satu Indonesia Award dari 2019 itu. Nah, saya
yang saya angkat adalah lingkungan aja, Mas. Nggak pernah saya terpikirkan untuk kesehatan. Sementara basic saya adalah kesehatan. Nah, COVID lah tiba, 2020 COVID, dan saya menginikan tentang tanaman obat keluarga dan lumbung pangan keluarga, bagaimana ibu-ibu PKK ini ketika COVID biar tetap produktif. Jadi saya mencoba untuk mengingatkan lagi lumbung pangan keluarga begitu. Nah, saya membawalah materi ini di tahun 2023 mendaftarkan satu Indonesia Award karena materi tanaman obat keluarga ini sudah menjadi judul skripsi saya. Kalau judul tesis saya itu tentang perilaku green behavior pada anak usia dini, tentang pembuatan dengan cara pembuatan ekobrik. Nah, dari sanalah saya membuat coba ikut satu Indonesia Award ini dan dihubungi waktu itu oleh Mas siapa itu, lupa saya. Dia menghubungi, selamat, lolos satu Indonesia Award tingkat provinsi. Ya seneng kan itu karena di tahun 2022 istri saya yang mendapatkan satu Indonesia Award juga tingkat provinsi. 2021 apa 2022 saya lupa, itu mendapatkan satu Indonesia Award tingkat provinsi bidang pendidikan, dengan pendidikan itu berbayar menggunakan sampah gitu. Setiap minggu belajar berbayar menggunakan sampah. Nah, saya waktu itu mewakili teman saya di yayasan, dia itu lingkungan juga, menang lingkungan, dia itu tingkat provinsi juga dengan lukisan wajah plastiknya. Saya bilang tahun depan Astung Karir saya akan kawinkan satu Indonesia Award, tapi karena kesibukan di tahun 2022 jadi saya nggak ikut kompetisi. Tahun 2023 saya daftarkan lah, dan Astung Karir akhirnya saya kawinkan lah satu Indonesia Award itu. Dan tahun ini semoga bisa menang menjadi tingkat nasional, mengikuti jejak Mas Reza lah begitu, dengan Mas Guntur gitu. Mungkin itu saja Mas yang bisa saya ceritakan, karena saya lebih suka, orang lapangan lebih suka mendengar dan mengeksekusi yang bisa kita sharingkan begitu. Mungkin itu saja Mas Guntur. Terima kasih pemaparannya. Oh ya, mungkin bisa minta materinya ya, nanti saya tulis di kolom obrolan alamat email saya. Iya. Kayaknya asik itu Mas Guntur mendengar itu, karena kemarin itu kalau tidak salah saya baca berita di daerah saya itu sangat miris sekali tingkat anak putus sekolah, terutama tingkat anak SMP. SMP itu karena apa? Bukan karena kekurangan biaya ya, karena kan pasti sudah gratis sekolah kan. Ya itu pertama alasannya itu karena bosan sekolah. Yang kedua karena bekerja. Yang ketiga karena menikah. Ini kan sangat miris sekali itu. Dan sering saya setiap kali memberikan sosialisasi kepada ibu-ibu tentang lingkungan, selalu saya selipkan, saya tidak bangga ketika mendengar anak-anak ibu itu mendapatkan juara satu matematika, sains, itu saya tidak bangga. Dan saya pun mengatakan seperti itu kepada istri saya bilang begitu. Tapi saya akan bangga ketika mendengar obrolan bapak ibu itu, anak-anaknya mau membukakan pintu, ibu bapaknya mau membersihkan halaman rumah, mau ke pengajian, mau ibadah. Itu saya sangat bangga mendengarnya, karena ke depan
yang kita perlukan itu adalah karakter building kita gitu. Karakter building kita ini sedang tidak baik-baik saja. Karena kenapa saya mengatakan seperti itu? Kebetulan saya adalah komponen cadangan angkatan 2023 Mas. Jadi Komcat 2023, kalau di Korea itu wamil lah. Kalau di Indonesia diwamilkan nangis nanti semua Mas. Nggak siap dia. Orang kita dikomcatkan 3-4 bulan aja, 1 minggu udah ada yang mau pulang kok. Gitu. Karena kita betul-betul itu Korea-Korea yang yang agak lemoy-lemoy itu, kalau negara mereka perang, kalau mereka siap itu pegang senjata itu. Nah, kalau di sini kita kan belum siap, belum siap anggaran, belum siap mentalnya. Nah, di sekolah-sekolah lah kita susupkan. Karena kalau sering saya katakan, kalau di dalam diskusi, kalau sudah ada yang berbicara tentang agama, tentang ras, begitu, saya cukup katakan kopimu kurang kental, mainmu kurang jauh, dan bacaanmu kurang banyak. Itu aja. Sekian dari saya, salam lestari, rahayu, hormat lan santi. Oke, makanya Mas Abel Gede ya, Mas Gede, atas Ya, suara saya terdengar nggak ya? Siap terdengar Mas Reza. Terdengar. Terdengar Mas Reza. Maaf. Ini oke. Internet saya menghilang terus nih. Oke, makasih Mas Gede. Saya ada untuk teman-teman bagi yang ingin bertanya kepada Mas Gede dan Mas Guntur, dipersilakan bisa bertanya melalui kolom chat atau bertanya melalui secara langsung, akan dipersilakan. Oke, tapi Mas sambil Guntur, saya sudah kirimkan alamat email saya di kolom chat Mas Guntur. Terima kasih Mas Guntur. Oh, siap Mas Gede. Oke, halo, cek apakah suara saya sudah terdengar lagi? Mas, Sudah Mas cek. Mas Reza sudah. Oke, saya ada pertanyaan buat Mas Gede dan Mas Guntur. Ini kan programnya basisnya berarti ada aktivitas gitu ya untuk menyembuhkan, atau aktivitas untuk menyembuhkan atau tentang layanan kesehatan, tapi melalui aktivitas. Kok tadi kan Mas Guntur rawang dan lain sebagainya, terus Mas Gede aktivitasnya adalah membuat eco-brick tentang lingkungan gitu ya. Nah, pertanyaan saya, cara mengukurnya keberhasilannya gimana tuh Mas? Kalau aktivitas itu aduh, maaf, cek. Tadi pertanyaan saya terdengar nggak Mas? Tidak terdengar. Tidak terdengar. Oke. Pertanyaan saya, cara mengukur keberhasilan programnya. Misalkan tadi Mas Gede dari aktivitas membuat eco-brick, bagaimana mengukur si orang tersebut bisa berkurang, misalkan tingkat stresnya gitu. Atau Mas Guntur, stres levelnya orang tersebut bisa hilang gitu Mas. Cara mengukurnya gimana? Oke. Oh, izin saya dulu ya. Boleh. Cara mengukurnya karena tingkat saya itu adalah ke perilaku. Jadi cara mengukurnya itu adalah ketika orang itu di rumahnya, misalnya nih dia mau membuat biopori, pengelolaan sampah, terus di rumahnya ada tanaman obat keluarga. Contohnya ada empon-empon, ada kunyit. Kalau orang Jawa bilang, mungkin Mas Guntur paham itu empon-empon itu. Ya kalau di Indonesia kan kunyit, jahe, terus jeruk nipis itu wajib punya di rumah. Kenapa wajib? Pertama jeruk nipis, ketika anak-anak kita panas pada malam hari,
Nggak mungkin kan kita gedor-gedor bidan, dokter, atau perawat pada malam hari, atau kalau emergensi, kalau kita dekat dengan rumah sakit ya kita langsung ke rumah sakit. Tetapi untuk pertolongan pertama ya jeruk nipis itu kita buatkan air hangat, di jeruk nipis itu dikasih minum anak kita gitu. Ya P3K inilah yang kita menjadi tolak ukur. Nah, setelah itu sukses, kalau di tingkat ibu PKK, mereka mulai menggunakan barang-barang bekas mereka untuk membudidayakan jahe, kunyit, lengkuas, dan rempah-rempah itu nantinya setiap 6 bulan sekali mereka jual. Dan jualnya pun kita edukasi untuk dicuci terlebih dahulu, biar mempunyai harga. Gitu. Nah, dijualnya ke kemana? Bisa kita melalui koperasi. Kebetulan di sini ada Koperasi Pangan Bali Utara, atau melalui Car Free Day, terus kalau di sini ada Pasar Intaran. Jadi kita kenalkan di sana orang-orang yang memang bangsa pasarnya itu sudah paham dengan organik. Jadi ibu-ibu ini semakin semangat dia untuk kembali ke organik gitu. Karena kalau kita masukkan ke pasar global, penghasil organik ini nanti dia itu harganya akan sama dengan yang tidak organik. Ya mereka akan otomatis akan down lagi, buat apa saya jualnya, toh juga tidak ini dengan organik gitu. Atau mereka, kalau kayak di tempat saya, kebetulan saya bekerja sama dengan namanya Jaje Laklak Pancasari, itu jajanan lokal. Dia itu menyediakan susu jahe merahnya setiap bulan, itu saya bawa ke sana gitu. Jadi tingkat-tingkat. Nah, kalau di SD, SMP, SMA, mereka mau membuang sampah pada tempatnya. Kedua, mereka memilah. Jadi sampah organik itu mereka masukkan ke dalam tong komposter atau biopori, atau dibuatkan ekoenzim dengan program P5-nya. Nah, yang tidak punya harga di bank sampah, contohnya apa? Layar, sasetan, kulit permen yang begitu-begitu, pulpen, itu mereka potong-potong, mereka masukkan ke dalam EcoBrick, yang nantinya mereka timbang dengan berat standarnya itu 200 gram. Itu si tingkat pengukurannya. Karena kalau di sekolah itu mungkin Mas Guntur juga sudah paham, karena kalau di tingkat sekolah itu Mas Reza gampang sekali, karena di tingkat sekolah itu ada program dia. Programnya apa? Sekolah sehat, sekolah adiwiyata, itu programnya. Jadi kita bisa susupkan di sana gitu. Dan mereka wajib, kelima itu wajib ada. Oke. Mungkin itu saja tingkat mengukur saya yang paling sederhana gitu. Makasih, Mas Gede. Kalau Mas Guntur gimana, Mas? Baik, kalau Bisa dari dibilang. saya sudah. Oke, kalau dari saya, kami membentuk program pertama adalah kita apa namanya merencanakan ya, Mas Reza ya. Jadi kita tidak serta-merta untuk langsung melakukan tindakan, tapi kita merencanakan terlebih dahulu. Dari perencanaan tersebut, kita pertama dengan stakeholder ya, di situ dengan pemangku kebijakan juga berdiskusi terkait permasalahan-permasalahan yang dialami oleh siswa, murid, terus kemudian sekolah atau pesantren tersebut ya. Terus kemudian dari situ kita berdiskusi menemukan suatu permasalahan yang harus kita kerjakan sama-sama. Apa yang harus kita kerjakan dari beberapa program tersebut itu, sampailah kita muncul namanya modul-modul pelatihan ya, yang di situ adalah sebagai upaya untuk menggampangkan ya, atau ya apa ya, supaya dapat ada panduan ketika dia mau mencegah masalah-masalah kesehatan, terutama masalah kesehatan jiwa. Di modul yang kita buat itu beberapa, yaitu ada yang sudah sampai mengukur ya, mulai dari tingkat pengetahuannya, terus kemudian aktivitas yang harus dilakukan. Contohnya modul salah satunya adalah Tokopedia.
Tokenpedia, bukan Tokopedia, maaf. Tokenpedia ya. Di Tokenpedia itu, di situ ada modul, ada sesi yang pertama kita berikan terkait bagaimana sih dampak dari suatu HP itu, terus kemudian kita mendiskusikan bagaimana permasalahan dampak HP yang dialami oleh siswa, murid terkait HP tersebut. Dan mereka harus sudah memutuskan dari masalah tersebut apa yang harus dilakukan seperti itu. Nah, dari situ kita coba melompat ke sesi 2. Sesi 2 adalah bagaimana siswa, murid itu bisa melakukan perawatan diri. Jadi mereka harus bisa memilih perawatan diri yang dipilihnya itu apa. Contohnya misalnya manajemen stres. Kalau manajemen stres, adik-adik banyak yang nggak bisa. Akhirnya mau nggak mau kita ajarin. Kemarin kita ajarin beberapa kegiatan ya, di antaranya seperti kayak bagaimana dia itu menggambarkan perasaan emosinya, jadi tidak menggunakan HP tetapi menggunakan kertas. Dia bagaimana bisa menggambarkan emosinya ketika dia mengalami kekesalan, ya, mengalami stres, cemas, depresi, bukan depresi, ya, cemas, masalah-masalah psikososial. Terus kemudian sampai dia itu kita ajari bagaimana nafas dalam, ya, terutama ketika waktu sebelum tidur itu bagaimana siswa itu tidak memegang HP, tetapi dia itu bisa merilekskan diri dengan cara nafas dalam. Nah, dari situ terus kemudian kita upayakan lagi. Contohnya misalnya nih, oh ketika dia marah apa yang harus dilakukan? Contohnya memukul bantal, ya kan? Jadi itu kan salah satu perawatan diri yang sangat gampang yang bisa dilakukan oleh siswa ya tanpa harus menggunakan HP seperti itu. Nah, dari situ dari perawatan diri itu terus kemudian saya ajari bagaimana sih kamu bisa memodifikasi perilaku supaya perawatan diri ini bisa dilakukan secara terus-menerus. Akhirnya kami buat suatu logbook kegiatan. Logbook di situ adalah terkait hari-hari, terus kemudian jam-jamnya harus dilakukan. Yang di situ ada jam boleh menggunakan HP, tetapi tidak boleh lebih dari 4 jam. Karena kalau sudah dari 4 jam itu mereka sudah mengalami kecanduan seperti itu. Akhirnya mereka banyak memilih, ternyata memilihnya apa? Dia lebih memilih kegiatan yang ada di sekolah ekstrakurikuler yang bersifat positif. Sehingga kita bisa mengetahui, oh ternyata dari permasalahan HP ya itu bisa dirubah menjadi perilaku positif. Mereka tidak tergantung dengan HP. Mulai dari bagaimana dia melakukan perawatan dirinya, ya contohnya perawatan diri tadi kan manajemen stres. Terus yang kedua ada juga contohnya dengan bersosialisasi. Jadi saya anjurkan siswa harus bisa mengikuti kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler apa supaya banyak bersosialisasi dengan teman-temannya. Jadi ketika di kelas tidak bermain HP, terus kemudian tidak selfie-selfie, tidak TikTok-TikTokan seperti itu. Jadi itu adalah indikator keberhasilan ketika apa namanya siswa sudah bisa melakukan dan tidak bergantung kepada HP. Itu menurut saya yang memang tidak bisa 1 hari, 2 hari, 3 hari gitu kan ya. Karena kemarin kita melakukannya masih dalam waktu 1 bulan ya. Jadi kita mengevaluasinya setiap Sabtu. Jadi gurunya itu harus mengembalikan, mengambil terkait modul tersebut kepada anak-anak sehingga apa gurunya bisa menilai oh apa yang harus dilakukan benar tidak ini dilakukan sehingga gurunya memberikan reward. Nah, reward yang diberikan itulah menjadi satu token bahwa mereka akan mendapatkan penghargaan berupa apa piagam siswa teladan seperti itu. Jadi bentuk-bentuk penghargaan seperti itulah yang menjadikan mereka itu akan lebih merasa dihargai ya terus kemudian mereka merasa akan lebih senang dengan apa yang dilakukan seperti itu. Terus kemudian ada pojok curhat, banyak sekali pokoknya yang kegiatan-kegiatan yang itu semuanya akan sudah terukur semuanya, makanya kita bisa berpindah ke program-program yang biasa kita lakukan seperti itu. Oke, tapi menarik nih Mas. Jadi modelnya sama ya. Apapun programnya, ada riset dulu pasti, kemudian ada modul, Iya, modul, kemudian setelah modul ada indikator, tadi indikator berupa logbook harian gitu ya. Nah, indikatornya benar. seperti apa? Jadi si orang tua ataupun siapapun itu bisa memantau gitu ya Mas ya. Dari Benar indikator-indikator seperti itu. tersebut. Oke, Benar oke. sekali. Sip. Makasih Mas Guntur. Saya kira clear tadi karena saya agak agak bingung ya ini ngukurnya gimana ya karena kan ini bicara tentang kesehatan gitu kan. Benar. Kalau dokter kan sebenarnya adalah kalau pasiennya ada pasien sakit dikasih obat sembuh. Nah, ini indikator obatnya Benar. berhasil gitu kan ya. Iya, benar. Nah, kalau kesehatan mental itu seperti apa gitu. Oke. Oke, Saya clear. itu Makasih juga banyak. sampai gini, Mas Reza. Ya, Kemarin oke terakhir itu silakan. saya membuat apa namanya aplikasi game ya. Gamenya itu mencegah terkait bullying. Jadi namanya Gen Z Oke. ya. Jadi game itu adalah bagaimana seorang itu terutama generasi Z ya,
dia itu bisa memainkan game tersebut, tetapi gamenya itu ke arah bagaimana mencegah bullying. Jadi indikator keberhasilan dari game tersebut adalah ketika dia bisa memilih permainan yang dimana itu bisa mencegah terkait game. Misalnya kalau di sekolah, apa yang harus di sekolah dilakukan. Jadi ada pilihan-pilihan seperti kayak permainan yang di game-game online gitu kan ya. Jadi ketika dia melakukan yang salah, berarti dia akan kalah seperti itu. Jadi game itu yang sudah kita kita lakukan ya, kita buat untuk menjadikan permainan anak-anak ya, terutama terkait pencegahan bullying seperti itu. Oke, oke. Makasih Mas Guntur penjelasannya. Teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada Mas Gede atau Beli Gede dan Mas Guntur? Persilakan, boleh bertanya secara langsung ataupun melalui kolom chat. Itu ada pertanyaan itu Mas dari Kak Elmi Oh, boleh. Ismau. Oh, tadi saya sempat terpental jadi nggak kebaca lagi nih Mas. Kak siapa Kak? El- Ini Kak Elmi, Elmi. iya Kak Kak Elmi Elmi. mau bertanya langsung Kak Elmi? Silakan Kak Elmi. Atau pertanyaannya buat Mas Guntur, kalau buat Mas Guntur silakan. Iya, Silakan. ini pertanyaannya terkait selamat sore. Kak, maaf mau tanya terkait dengan kesehatan mental yang Kakak dampingi. Bolehkah menceritakan pengalaman pendampingi penyandang disabilitas, edukasi seperti apa yang Kakak berikan kepada difabel? Kalau difabel saya belum belum pernah, Kak. Tapi ODGJ hampir sering ya. Jadi ODGJ, orang dengan gangguan jiwa itu eh, waktu dulu itu saya melakukan pendampingan sampai mengangkat pasung. Jadi di tempat kami itu ada banyak kasus terkait ODGJ ya, yang dipasung sampai detik ini pun masih ada dipasung gitu kan ya. Jadi waktu itu tahun 2018-an saya dengan tim itu ya, terutama dengan Puskesmas Bantul itu bagaimana eh, membebaskan pasung ya, terutama pada orang yang mengalami gangguan jiwa berat ya. Kasusnya waktu itu kita pertama kali ke keluarganya sangat tidak diterima ya, karena kami dianggap apa namanya, sebagai apa namanya, calon lurah lah, calon apa gitu kan ya. Jadi waktu itu pendekatan hanya sampai kita ke dengan apa namanya, tim kesehatan jiwa komunitas waktu itu di desa Sumur Bening ya. Jadi kita mengambil apa namanya desa, terus kemudian kita bantu untuk mengangkat pasungnya. Jadi keluarganya itu dipasung di dalam ruangan, mohon maaf ya, ruangan seperti kayak kandang gitu ya. Terus kemudian ya saya tanya ke keluarganya, keluarganya itu tidak memahami apa, bagaimana cara merawat orang dengan gangguan jiwa tersebut itu. Jadi solusinya keluarganya ya ya sudah dimasukkan ke dalam kandang, daripada nanti apa namanya ODGJ ini apa namanya marah-marah terus kemudian mukul-mukul seperti itu kan ya, akhirnya dimasukkan ke kandang. Saya tanya ini sudah berapa lama, dan itu sampai hampir 6 tahunan di dalam kandang seperti itu. Jadi mandi, mohon maaf ya, BAK BAB ya di tempatnya itu. Jadi kita mengupayakan waktu itu kita buka pasungnya, kakinya dirantai, mohon maaf, kakinya itu kalau dalam bahasa medis itu sampai mengalami atrofi ya, jadi kakinya itu tidak bisa digerakkan. Jadi tidak bisa digerakkan, akhirnya kita coba, kita ya pertama memang agak sulit ya, karena kita harus melawan ODGJ ya, resikonya ya diludahi ya waktu itu, terus kemudian sampai saya dicakar gitu kan ya, karena dianggap saya orang asing ya, sehingga harus benar-benar protektif ODGJ itu, sehingga dengan tim-tim dari puskesmas dan desa akhirnya kita bisa melakukan apa, pengangkatan pasung. Terus kemudian hal yang pertama yang saya lakukan adalah ketika itu langsung memandikan pasien. Jadi pakaiannya semua saya buka, terus kemudian saya dengan tim langsung membersihkan pakaiannya, terus kemudian rambutnya kan gimbal gitu kan ya. Akhirnya kita potong dulu, terus kemudian habis kita potong, terus kemudian kita apa namanya, kita kramasi gitu kan ya. Terus kemudian kita pakaikan baju waktu itu. Jadi bajunya baju yang paling bagus ya dari keluarganya, mana yang menurut dia paling bagus. Akhirnya kita gunakan baju itu, kemudian kita sambil ngobrol menanyakan bagaimana perasaannya ketika apa namanya Pak, apa namanya, sudah diangkat pasungnya gitu kan ya. Waktu itu sambil minum kopi bapaknya gitu kan ya. Ya ya nggak begitu bisa menjawab ya, karena mungkin masih apa namanya bingung gitu kan ya. Akhirnya dari situ, karena
keluarganya takut ya nanti kambuh lagi. Akhirnya kami ngomong kepada puskesmas, Pak, kalau bisa nanti ada apa namanya pendampingan dari puskesmas yang terkait ODGJ tersebut. Akhirnya setiap hari Kamis itu ada poli jiwa ya di puskesmas itu. Jadi pasien itu kambuh. Kenapa bisa kambuh? Karena ya salah satunya ya faktornya tidak minum obat itu tadi ya kan ya, sehingga menjadi kambuh. Akhirnya kita berikan pendampingan minum obat, dan waktu itu kita juga latih apa namanya keluarganya ya aktivitas sehari-hari. Karena apa? Orang dengan ODGJ ya apalagi psikosis berat dengan halusinasi itu biasanya akan kambuh ya dengan mengeluarkan kata-kata ya, terus kemudian mendengar suara-suara. Jadi mendistraksinya itu dengan aktivitas yang positif ya. Misalnya kalau suka nyapu-nyapu, ayo diajari nyapu-nyapu. Jadi saya ajarin nyapu-nyapu, membersihkan kamarnya. Terus kemudian kamarnya di mana? Saya tanyakan waktu itu. Kamarnya di mana? Ini kamar saya. Ayo dibersihkan. Bagaimana cara membersihkan kamar? Dan itu memang harus didampingi terus-menerus. Jadi tidak bisa apa namanya satu kali dua kali, dan terakhir itu kalau sudah cukup kita merasa mandiri ya, langsung saya ngomong ke puskesmas. Dari puskesmas nanti akan ditindaklanjuti. Dan sampai alhamdulillah di puskesmas Bantul itu sampai ada program namanya Bengkel Jiwa ya. Jadi setiap 1 bulan sekali itu ODGJ itu dikumpulkan untuk melakukan aktivitas kelompok ya, di situ merangkai bunga, terus kemudian buat keset ya, terus kemudian sampai ada yang ODGJ itu bisa sembuh kembali karena yaitu tadi dia sudah produktif dan jualan sayur, terus kemudian sampai jualan apa namanya ayam ya, jadi dibuatkan kandang ayam gitu sama desa gitu kan, terus kemudian disuruh untuk apa namanya beternak di situ. Ternyata sangat luar biasa sekali, dan alhamdulillah beberapa ada yang sudah tidak kambuh lagi, sudah produktif lagi dan kembali ke masyarakat. Seperti itu. Oke, oke. Makasih jawabannya Mas Guntur serta pertanyaannya dari Mbak Elmi, Kak Elmi. Eh, Barangkali teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan lagi atau saya kelewat pertanyaan karena saya tadi sempat keluar dari Zoom-nya. Oke, oke. Sambil menunggu teman-teman, sekali lagi jika mau mendapatkan sertifikat elektronik, silakan mendaftarkan namanya ke link yang tadi sudah saya berikan di atono.id/, Lansia sesi 2. Jika memang tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita cukupkan. Kami dari kelompok 15 mengucapkan terima kasih banyak kepada Mas Guntur, juga Mas Gede, karena sudah bersedia ya untuk berbagi pengalaman menceritakan programnya di Lansia sesi kedua ini. Dan makasih juga bagi teman-teman yang sudah hadir untuk menyaksikan program dari kelompok 15 ini. Em, sebelum kita akhiri, mungkin kita mau foto bersama terlebih dahulu. Bagi teman-teman boleh menyalakan videonya atau kameranya, karena kami ingin ambil foto bersama. Silakan buat Kak Elmi, Kak Velia, Kak Rizky, Kak Gede, saya mau ambil foto bersamanya. Ataya boleh bantu ambil foto sekalian, Ataya. Hitung ke 3 ya. Kita ambil foto. 1. Nah, Rizky mau nyalakan video? Oke, 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi. Ini ada yang join. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak semuanya. Makasih Mas Guntur, Mas Gede, terutama teman-teman semua juga terima kasih banyak. Kita akan ada lagi lansia sesi ketiga nanti di tanggal 17 Maret. Jadi semoga teman-teman bisa ikutan lagi untuk saling mendengarkan apa program dari masing-masing penerima Satu Indonesia Award. Akhir kata, kami dari kelompok 15 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Sampai jumpa semuanya. Selamat Waalaikumsalam sore. warahmatullahi. Terima kasih Pak Reza, Pak Waalaikumsalam Guntur. Terima kasih warahmatullahi Mas Reza. wabarakatuh. Thank you. Izin live ya. Sukses semuanya. Terima kasih Ya. Pak Guntur. Boleh di end, Ataya.